teman-teman, perkenalkan saya dari mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Barat, program studi agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Linda Sai dengan NIM 0024453039. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian semester 5 mata kuliah metode penelitian tentang modul pembelajaran pengaruh kombinasi media tanam organik terhadap pertumbuhan cabai rawit. Bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 terdapat latar belakang, rumus masalah, dan tujuan masalah. Baik, kita masuk dalam latar belakang dan modul pembelajaran sebagai berikut. Media tanam organik adalah komponen yang sangat dibutuhkan saat bercocok tanam. Ketika bercocok tanam harus memperhatikan media yang cocok bagi tanaman supaya tanaman bisa tumbuh dengan baik dengan nutrisi yang diambil dari media tanam organik yang digunakan. Menurut Dalimonte LS 2013, arang sekam adalah media tanam yang porus dan steril yang dimanfaatkan sebagai media tanam dalam meningkatkan produksi tanaman. Pemberian arang sekam dapat memperbaiki sifat fisik tanah seperti kegemburan tanah, pori sehingga akar dengan mudah menembus tanah dan menyerap unsur hara. Unsur hara yang diserap dimanfaatkan untuk proses metabolisme dan pertumbuhan tajuk dan akar tanaman. Arang sekam dibuat dari hasil pembakaran sekam padi. Secara kimia, arang sekam memiliki kandungan unsur hara yang sangat penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Tingkat keasaman netral sampai alkali kisaran pH 6,5 sampai 7. Arang sekam tidak mengandung garam-garam yang akan merugikan tanaman. Menurut Suryanto Y, Sutrisna N, Wasuno Solihi 2015. Serbuk gergaji merupakan biomasa yang belum termanfaatkan secara optimal. Serbuk gergaji dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuh sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Penambahan dedak padi dan serbuk gergaji mampu meningkatkan nutrisi sebagai sumber karbon dioksida serta nitrogen. pH yang dapat mempengaruhi media tanam menurut Agustina AD dan Rianti M 2014. Serbuk gergaji yang hanya dibakar dan menambahkan masalah lingkungan yaitu polusi. Dedak padi merupakan limbah dalam proses dengan gabah. Dedak mengandung nilai gizi yang lebih tinggi karena mengandung karbohidrat dalam hemoselulosa, selulosa pati, dan glucan. 3 asam lemak utama dalam dedak adalah palmitat, oleat, dan linoleat. Dedak juga memiliki vitamin B, komponen mineral antara lain besi, aluminium, kalsium, magnesium, fosfor, dan seng. Dedak sangat cocok digunakan sebagai media tanam karena dedak mengandung unsur hara yang sangat bagi pertumbuhan tanaman. Dedak memiliki kandungan unsur hara yang tinggi seperti lipid, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Tanaman cabai rawit merupakan salah satu spesies famili Solanaceae yang berukuran kecil yang diduga berasal dari Amerika Selatan. Tanaman cabai rawit atau Capsicum fruitensis L tumbuh pada dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian 1500 mdpl. Namun, daerah yang cocok pada ketinggian 0 sampai 500 mdpl. Tanaman cabai rawit bisa tumbuh di tanah yang subur, gembur, dan memiliki aerasi yang baik dan pH tanah antara 6 sampai 7. Cabai rawit memiliki rasa pedas karena kandungan capsaicin dan memiliki kandungan senyawa bioaktif yang tinggi sehingga berpotensi sebagai antioksidan. Hubungan kombinasi media tanam dan tanaman cabai rawit atau Capsicum fruitensis L adalah tanaman yang sangat sensitif terhadap kondisi media tanam, terutama yang berhubungan dengan ketersediaan unsur hara, struktur tanah, dan aerasi yang baik. Media tanam yang optimal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan
pertumbuhan tanaman cabai rawit yang sehat dan serta untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup dan proses fotosintesis dan metabolisme lainnya. Kombinasi bahan organik seperti arang sekam, serbuk gergaji, dan dedak padi dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan cabai rawit secara maksimal. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh kombinasi media tanam organik, arang sekam, serbuk gergaji, dan dedak terhadap pertumbuhan cabai rawit atau Capsicum fruitensile L. Yang kedua, bagaimana perlakuan yang diberikan mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, volume akar, dan panjang akar sekunder per 1 cm. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, menganalisis pengaruh kombinasi media tanam organik, arang sekam, serbuk gergaji, dan dedak terhadap pertumbuhan cabai rawit atau Capsicum fruitensile L. Yang kedua, menganalisis pengaruh perlakuan terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, volume akar, panjang akar sekunder per 1 cm. Bab 2, landasan teori. Teori yang saya gunakan itu menurut Nasir Y dan Amr dari tahun 2022 menjelaskan bahwa kombinasi media tanam organik, arang sekam, serbuk gergaji, dan dedak mempengaruhi nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, akar sekunder per 1 cm, dan berpengaruh tidak nyata terhadap volume akar pada pertumbuhan cabai rawit atau Capsicum fruitensile L. Cabai rawit merah atau Capsicum fruitensile L mempunyai sinonim Capsicum fastigiatum BL dan Capsicum minimum rox, merupakan tanaman budidaya untuk tanaman sayuran menurut Dalimart 2006. Salah satu hal yang membedakan cabai jenis fruitensile dengan cabai jenis lainnya adalah bunganya dan berwarna putih kehijauan dan cenderung melakukan. Salah satu hal yang membedakan cabai jenis fruitensile dengan cabai jenis lainnya adalah bunganya yang berwarna putih kehijauan dan cenderung melakukan penyerbukan sendiri, akan tetapi juga bisa untuk menyerbukan silang. Menurut Undang et al. 2015, tanam cabai rawit merupakan tanaman yang berumur pendek dan tergolong tanaman semusim yang tumbuh sebagai perdu atau semak, menurut Cahyono 2009. Bab 3, metode penelitian. 1. Waktu dan tempat. Penelitian pelaksanaan kegiatan praktikum dilakukan di kebun percobaan agroteknologi Universitas Nusa Lontorote. Waktu pelaksanaan praktikum ini dilakukan dalam 3 bulan, terhitung dari bulan Juli sampai bulan September tahun 2024. 2. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama cangkul, sprayer, 30 bag, 4 penggaris, 5 tulis, 6 kacang pembesar, 7 gelas ukur, 8 liter. Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih cabai rawit tanah 15 liter, arang sekam 15 liter, serbuk gergaji 15 liter, dan dedak 15 liter. Bab 4, hasil dan pembahasan. 1. Analisis tinggi tanaman cabai rawit atau Capsicum fruitensile L. Hasil penelitian media tanam organik terhadap tinggi tanaman cabai rawit atau Capsicum fruitensile L ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini. Gambar 1, tinggi tanaman pada kombinasi media tanam berbeda. Perlakuan M1, tanah dicampur dengan arang sekam dan dedak. Perlakuan 2, tanah dicampur dengan arang sekam dan serbuk gergaji. Perlakuan 3, tanah dicampur dengan arang sekam.
Diagram 1, rata-rata tinggi tanaman, kombinasi media tanam berbeda. Perlakuan 1, tanah dicampur dengan area sekam dan dedak. Perlakuan 2, tanah dicampur dengan area sekam dan serbuk gergaji. Perlakuan M3, tanah dicampur dengan area sekam. Perlakuan media tanam M3 memperlihatkan pertumbuhan tinggi tanaman cabai rawit Capsicum fruitescens yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan M1 dan perlakuan M2. Kandungan unsur P 26,63% pada media serbuk gergaji berada pada kriteria tinggi, meskipun serbuk gergaji mengandung unsur P yang tingginya yaitu 26,63%. Namun, suhu panas dan kandungan lignin pada serbuk gergaji menghambat proses dekomposisi sehingga menurunkan ketersediaan hara dan mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang kerdil. Oleh karena itu, pertumbuhan cabai rawit sangat dipengaruhi akan ketersediaan hara dan kesamaan tanah. 2. Analisis jumlah daun tanam cabai rawit atau Capsicum fruitescens L. Diagram 2. Rata-rata jumlah daun pada kombinasi media tanam berbeda. Perlakuan M1, tanah dicampur dengan area sekam dan dedak. Perlakuan M2, tanah dicampur dengan area sekam dan serbuk gergaji. Perlakuan M3, tanah dicampur dengan area sekam. Perlakuan M1 dan M3 menunjukkan nilai yang sama yaitu 9, sehingga hal ini tidak mempengaruhi signifikan antara kedua perlakuan. Kandungan unsur N 0,63% pada media dedak berada pada kriteria tinggi. Kebutuhan nitrogen dalam jumlah besar memberikan kecukupan terhadap aktivitas fotosintesis yang dilihat dari warna daun lebih hijau. Pertumbuhan daun dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara yang optimal bagi media tanam. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan setiap minggunya terus mengalami pertumbuhan daun yang baru. Kandungan unsur N mempengaruhi terhadap pembentukan tunas, batang, daun dan berperan dalam pertumbuhan vegetatif. Tanaman membutuhkan unsur hara untuk merangsang dan pertumbuhan daun baru. 3. Analisis panjang akar cabai rawit Capsicum fruitescens L. Diagram 3, rata-rata panjang akar pada kombinasi media tanam berbeda. Perlakuan M1, tanah dicampur dengan area sekam dan dedak. Perlakuan M2, tanah dicampur dengan area sekam dan serbuk gergaji. Perlakuan M3, tanah dicampur dengan area sekam. Perlakuan media tanam M3 memperlihatkan pertumbuhan panjang akar tanaman cabai rawit Capsicum fruitescens L yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan M1 dan M2. Media tanam M3 memiliki kandungan unsur N 0,63% dan P 26,32% berada pada kriteria tinggi, di mana kedua unsur hara tersebut berfungsi dalam merangsang pertumbuhan akar. Serbuk gergaji memiliki kandungan unsur hara tinggi tetapi tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Hal ini disebabkan karena serbuk gergaji memiliki suhu panas yang mengandung lignin yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Media arang sekam mempunyai pori-pori yang mampu meningkatkan aerasi serta porositas yang tinggi. Sifat ini memudahkan akar menembus media dan akar tanaman semakin panjang dan besar. 4. Analisis volume akar cabai rawit Capsicum fruitescens L. Hasil perlakuan media tanam organik terhadap volume akar tanaman cabai rawit Capsicum fruitescens didapatkan nilai rata-rata perlakuan media tanam dicampur dengan area sekam pada perlakuan M3 memiliki rata-rata volume yaitu 1,33 cm. Perlakuan media tanam dicampur dengan area sekam dan dedak pada perlakuan M1 memiliki rata-rata volume akar yaitu 1,17 cm serta terendah pada media tanam dicampur dengan area sekam dan serbuk gergaji pada perlakuan M2 memiliki rata-rata volume akar yaitu 0,50 cm. Berdasarkan hasil uji ANOVA bahwa media tanam yang berbeda tidak mempengaruhi nyata terhadap volume akar tanaman cabai rawit atau Capsicum fruitescens L. Diagram 4, rata-rata volume akar pada kombinasi media tanam berbeda. Perlakuan M1, tanah dicampur dengan area sekam dan dedak. Perlakuan M2, tanah dicampur dengan area sekam dan serbuk gergaji.
Perlakuan M3, tanah dicampur dengan area sekam. Perlakuan media tanam M3 memperlihatkan volume akar tanaman cabai rawit Capsicum fruitensia L yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan M1 dan M2. Media serbuk gergaji susah ditembus oleh akar karena medianya yang kasar dan juga memiliki keasaman tinggi. Media serbuk gergaji memiliki partikel yang sangat susah dirombak dan kandungan tanin yang menyebabkan perkembangan akar sangat lambat. Media serbuk gergaji dan dedak memiliki kandungan N dan P berada pada kriteria tinggi tetapi tidak mempengaruhi terhadap volume akar tanaman. Dedak padi memiliki kandungan unsur hara, K, kalsium, dan Ca dan Mg yang mencukupi dalam proses pertumbuhan akar tanaman. Menurut Agustin A.D. dan Rian TM tahun 2014 bahwa cabai menghasilkan asam tinggi sehingga asupan hara dan mineral tersedia optimal. Suplai hara dan mineral tergantung pada kemampuan akar menyerap hara. Kapasitas serapan akar tinggi ditandai dengan volume akar tanaman yang tinggi. 5. Analisis akar sekunder per 1 cm cabai rawit Capsicum fruitensia L. Hasil perlakuan media tanam organik terhadap akar sekunder per 1 cm tanaman cabai rawit Capsicum fruitensia L ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar 2, akar sekunder per 1 pada kombinasi media tanam berbeda. Perlakuan M1 tanah dicampur dengan area sekam dan dedak. Perlakuan M2 tanah dicampur dengan area sekam dan serbuk gergaji. Perlakuan M3 tanah dicampur dengan area sekam. Diagram 5, rata-rata akar sekunder per 1 cm pada kombinasi media tanam berbeda. Perlakuan M1 tanah dicampur dengan area sekam dan dedak. Perlakuan M2 tanah dicampur dengan area sekam dan serbuk gergaji. Perlakuan M3 tanah dicampur dengan area sekam. Perlakuan media tanam M3 memperlihatkan pertumbuhan akar sekunder per 1 cm tanaman cabai rawit Capsicum fruitensia L yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan M1 dan M2. Pertumbuhan akar sekunder disebabkan karena media arang sekam memiliki kandungan Ca 15,63 cmol kilogram min 1, berada dalam kriteria tinggi yang merangsang perkembangan akar tanaman. Kandungan Ca berfungsi untuk merangsang perbentukan bulu-bulu akar tanaman. Kriteria akar sekunder pada media arang sekam lebih banyak, maka dengan hal ini pertumbuhan akar sekunder didukung oleh ketersediaan unsur hara. Media tanam dedak mengandung kadar fosfat 6,9% yang tergantung pada kadar fosfor dalam tanah pada tanaman. Senyawa asam fosfat berfungsi sebagai cadangan unsur P yang mendukung proses perkecambahan. Selanjutnya, saran atau masukan untuk penelitian selanjutnya. Apabila menggunakan serbuk gergaji, sebagian media tanam sebaiknya dilakukan pengemposan terlebih dahulu, mengontrol hama penyakit pada pertumbuhan cabai rawit dengan memberikan pestisida alami dan menambahkan parameter penelitian dengan meneliti stomata dan klorofil daun sehingga menunjukkan hasil yang beragam. Bab 5, penutupan. 1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kombinasi media tanam organik, arang sekam, serbuk gergaji dan dedak terhadap pertumbuhan cabai rawit Capsicum fruitensia L, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kombinasi media tanam terhadap pertumbuhan tanaman. Media tanam yang menggunakan tanah dicampur dengan area sekam pada perlakuan M3 memberikan hasil yang paling optimal dalam meningkatkan tinggi tanaman, panjang akar, dan akar sekunder per 1 cm pada tanaman cabai rawit. Meskipun serbuk gergaji dan dedak mengandung unsur hara yang tinggi, serbuk gergaji cenderung menghambat pertumbuhan tanaman karena sifat fisiknya yang kasar dan suhu panas yang menghambat deposisi. Dedak yang mengandung unsur hara yang tinggi juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap volume akar meskipun mendukung pertumbuhan daun.
Volume akhir tidak menunjukkan pengaruh signifikan antara pelakuan, namun media tanah dicampur dengan air sekam pada pelakuan M3 menunjukkan hasil terbaik dalam hal pertumbuhan akar. Pengaruh pelakuan terhadap parameter pertumbuhan tanaman. Dua kombinasi media tanam memberikan dampak signifikan pada tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, dan akar sekunder per 1 cm. Tanaman dengan media tanam dicampur dengan air sekam pada pelakuan M3 memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pelakuan lainnya. Saran yang pertama, menggunakan sel gergaji. Jika sel gergaji digunakan sebagai media tanam, sebaiknya dilakukan pengepuasan terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan lignin yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai rawit dengan menggunakan pestisida alami agar pertumbuhannya optimal. Yang ketiga, penambahan parameter penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya dapat menambahkan parameter lainnya seperti analisis stomata dan klorofil daun yang dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang kualitas pertumbuhan tanaman. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kata yang salah, mohon dimaafkan, dan jika ada saran, mohon masukannya. Terima kasih.